di tengah-tengah kita sudah ada Ustaz Sabdin. Baik, kita mulai madrasah pagi hari ini. Kita sapa dulu sumber kita, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah, suara saya Alhamdulillah. kedengeran ya? Jelas, sangat jelas Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, baik, kita mulai ya Ustaz ya. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji berkat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, kesempatan pada pagi hari ini, dan rahmat ketika dibangunkan ya oleh Allah, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita, dan kita bisa meluangkan waktu mengikuti kajian Madrasah Baitullah pada pagi hari ini. Sholawat serta salam dan kita surahkan kepada kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita adalah umat-umat yang insya Allah akan sering ke Baitullah sana ya, ziarah ke Nabiullah dan mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini spesial, insya Allah akan disampaikan materi ya oleh Ustaz Hatta. Insya Allah ini guru kita sana. Dan insya Allah pagi hari ini beliau akan memberikan tema ya, materi tentang 5 nilai pengorbanan dalam ibadah haji. Nah, ini tentang sirah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa saja yang menjadi nilai-nilai pengorbanan dalam ibadah haji. Baik, tanpa menunggu lama, kita akan langsung mengarahkan. Silakan ke beliau, Ustaz Hatta Syamsuddin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'd. Allahumma ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa syurna fi zumratih ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Alhamdulillah, para bapak, ibu, para ustadz, para sesepuh, semuanya yang hadir dalam Madrasah Baitullah pagi hari ini, bersyukur dimudahkan kita semua untuk hadir secara online untuk saling tawasau bil haq dan tawasau bis sabr. Semoga pagi ini menjadi berkah bagi kita, dan apa yang kita lakukan pagi hari ini tercatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan, kita doakan semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah menjalankan risalah Islam hingga hari akhir nanti. Untuk bahasan kajian pada pagi hari ini, saya mohon izin untuk share screen ya, supaya lebih memudahkan pembahasan. Ya, sudah terlihat? Apa Ustaz? Oke, makasih. Jadi saya mengawali dengan yang hari ini kita ada di dalamnya, yaitu kita ada di bulan Dzulhijjah, bulan yang akan memviralkan kembali dan trending topik tentang Nabi Ibrahim ya. Kita perlu menyiapkan sepenuh hati karena realitas di masyarakat kita terlalu jauh membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu menyambutnya dengan gas-gasan ya, Idul Adha menyambutnya dengan pas-pasan. Maka inisiatif yang bagus dari Wonderful Umroh ya, Madrasah Baitullah, untuk menyemangati kita dalam menyambut Idul Adha. Coba kita membanding-bandingkan ya. Keduanya adalah anugerah yang jelas. Keduanya adalah syiar, di mana wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dalam surat Al-Hajj ayat 32.
Kalau kita mengagungkan syiar agama Allah, maka adalah bukti ketakwaan dalam diri kita. Idul Fitri didahului dengan Ramadan yang mulia. Dan Idul Adha didahului juga dengan 1/10 Dhul Hijjah yang kita sudah berada di dalamnya. Ini adalah hari pertama awal Dhul Hijjah. Mari bersama-sama mengoptimalkannya. Kemudian kalau Idul Fitri sebenarnya takbirannya cuma 1 malam. Bahkan sampai naik khotib mimbar saja, selesai. Selebihnya hanya takbir melalui WA-WA kita, ucapan selamat saja ya. Sementara takbir di Idul Adha itu bisa mulai saat ini, 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Itu namanya takbir mutlak. Takbir muqayyad itu nanti pada mulai subuh hari Arafah. Setelah setiap sholat fardu. Jadi takbirannya lebih panjang. Dan yang jelas Rasulullah SAW mengatakan apa itu hari raya? Ayyamul akal wasyarab wa dzikrullah. Hari untuk makan, minum, dan mengingat Allah. Maka ketika Idul Fitri sebenarnya kita tidak boleh puasanya cuma 1 hari saja. 1 Syawal. Idul Adha kita tidak boleh puasa 4 hari. Itu menunjukkan tentu berbahagianya, makan-makannya, semangatnya jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Nah itu maksudnya apa? Supaya kita menyemangati keluarga kita dalam mengkondisikan, dalam menyambut Idul Adha ini. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min ayyam al-amalu sholeh fiha ahabu ilallah min hadil ayyam." Hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat langsung meng-cross check ya dengan mengatakan walal jihad dibandingkan dengan jihad bagaimana? Benchmarknya tertinggi adalah jihad. Standarnya yang digunakan sahabat adalah jihad. Maka di luar dugaan Rasulullah mengatakan bahkan dibandingkan jihad fisabilillah. Dan hanya bisa dikalahkan dalam kasus seorang mendapatkan kemuliaan syahid fisabilillah. Maka tidak berlebihan kalau kita ibaratkan amal-amal pada hari-hari ini adalah di atasnya jihad dan di bawahnya syahid fisabilillah. Tentu sesuatu yang sangat-sangat sayang untuk ditinggalkan begitu saja. Bahkan para ulama juga membandingkan sebagaimana sahabat. Bagaimana dibandingkan Ramadan? Maka ada hadis afdalu ayyamid dunya al-asr. Bahwa hari yang terbaik dalam setahun ya hari 1/10 Dzulhijjah wal fajri walayalin ashr. Maka kemudian sampai pada kesimpulan yaitu hari-hari ini amal di dalamnya lebih baik daripada Ramadan kecuali pada hari-hari atau pada malam Lailatul Qadar. Jadi lagi-lagi tidak berlebihan kalau disebut lebih baik daripada Ramadan dan di bawahnya Lailatul Qadar. Nah, semoga ini mampu menginspirasi kita untuk tentu mengkondisikan kita keluarga dalam menyambut Idul Adha dengan mengoptimalkan terlebih dahulu 1-10 Dzulhijjah. Termasuk ya, kita tahu bahwa hari-hari ini kita mengantarkan saudara kita berangkat berhaji, tentu dengan sepenuh doa, semoga perjalanan maupun ibadahnya lancar berkah semua, dan bisa kembali ke tanah air, bertemu dengan keluarga dalam kondisi sehat, selamat, dan dalam kondisi haji mabrur insya Allah. Kita tidak hanya mengantarkan, ya, tetapi kita juga bisa memaknai apa yang terjadi di sana. Kita juga ingin bersama mereka dalam mentadaburi apa yang menjadi perjalanan ibadah. Karena ibadah haji adalah sebagian besar napak tilas dari perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Dipuji. Pujian yang abadi kepada Nabi Ibrahim. Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedangkan dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Jadi layak benar bahwa kita perlu memaknai. Jadi kalau kita bicara hari-hari ini tentu persiapan yang paling optimal kalau orang tidak haji biasanya kurbannya. Ya. Nah, ketika kurban banyak yang salah paham karena hanya menganggap sekedar sedekah harta atau mentransfer ya bagian dari uang. Kemudian setelah itu pada hari H tinggal telepon panitia
minta jatah tertentu dari hewan kurban, order misalnya. Tidak hanya itu dan tidak sederhana itu. Dalam banyak kitab ya, dalam kitab fikih sunnah Said Sabiq menyebutkan, dalam kitab yang lain bahwa hikmah dari kurban itu justru adalah ihya dzikra Ibrahim alaihi salatu wassalam. Justru untuk menghidupkan kita, ingatan kita, kenangan kita, ya, sejarah tentang Nabi Ibrahim. Jadi kurban itu sendiri tidak sekedar tadi kita sekedar sedekah harta selesai perkara, tidak. Tetapi yang diinginkan ketika kita berkurban juga adalah mengingat semangat dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan itu adalah hal yang diabadikan ya. Memang peristiwa atau penyembelian beliau pada Ismail itu menjadi ujian yang agung yang diabadikan hingga akhir zaman sampai hari ini kita juga menjalani syariat kurban. Nah, apa yang terkandung, bagaimana kita memaknai pengorbanan dalam ibadah haji berdasarkan sirah atau sejarah pengorbanan, sejarah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tentu dimulai dari fase pertama beliau tinggal di Mekah. Sudah sangat dikenal ya bagaimana beliau meninggalkan, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Tandus Mekah. Yang ketika itu belum terbentuk peradaban. Ya, ketika tidak ada orang yang tinggal di sana. Karena nanti yang pertama memang Ibunda Hajar dan Ismail ketika sudah mendapatkan Zam-Zam, baru kemudian nanti ada rombongan yang datang yang juga ingin ikut minum air Zam-Zam dan juga kemudian akhirnya tinggal, singgah dan akhirnya membuat peradaban di situ dan jadilah Mekah seperti hari ini. Kita tahu betapa beratnya Ibrahim meninggalkan istri tercinta dan bayi yang diidam-idamkan. Dan tentu saja ini menjadi pertentangan batin yang kuat. Dan itu diabadikan oleh Imam Bukhari dari sanad Ibnu Abbas. Bagaimana dialog, bagaimana ketika Ibrahim alaihissalam ingin meninggalkan Hajar dan Ismail. Tidak dibayangkan, memang waktu itu diberikan bekal. Tetapi bekal yang terbatas. Bekal yang seadanya. Dan yang jelas kondisinya benar-benar berat. Maka wajar ketika itu Ummu Ismail mengikuti langkah Ibrahim seolah-olah tidak benar-benar tidak ingin ditinggal. Dan sambil bertanya, "Ya Ibrahim, aina tadhabu wa tatrukuna bihadzal wadil ladzi laisa fihi insun wala syai'?" Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Benar engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada orang dan tidak ada sesuatu pun sama sekali. Tidak ada Indomaret ya, tidak ada pasar ya, tidak ada GoFood, sehingga benar-benar tentu pertentangan batin yang sangat kuat. Nah, sampai benar Nabi Ibrahim pun tidak bisa menjawab apa yang harus dijawab. Ya, tidak punya, Nabi Ibrahim bahkan tidak menoleh. Wa ja'ala la yaltafitu ilaiha. Tidak berani menoleh. Karena itu tentu akan menumbuhkan rahmah, rasa kasihan yang tentu saja bisa jadi dia justru akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tidak melakukan hal itu, beliau fokus bagaimana berupaya menjalankan perintah Allah yang memintanya untuk pergi berdakwah. Maka Ibunda Hajar setelah beberapa kali menanyakan, lalu beliau kemudian ingat bagaimana posisi sang suami, bagaimana tugas dan amanah besar sang suami. Maka beliau kemudian korelasikan dengan ini bisa jadilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allahul ladzi amaraka. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk pergi? Maka baru kemudian Nabi Ibrahim punya kekuatan untuk membalas karena sang istri sudah mengingat bahwa ini semua adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka na'am dijawab betul sehingga Ibunda Hajar pun membalas idan la yudayyi'una. Kalau demikian maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kami, yaitu anak istrinya. Maka sungguh pun demikian ya, Nabi kemudian akhirnya Bunda Hajar kembali ya ke posisi semula. Ibrahim pun berangkat. Fantalaqa Ibrahim sampai kemudian pada batas yang tidak bisa dilihat oleh
anak istrinya, maka kemudian beliau menghadap kepada kiblat, menghadap kepada Baitullah, summa da'a biha ulail kalimat wa rafa'a yadaihi, baru kemudian berdoa. Tentu nanti kita bahas ya bahwa Baitullah itu ditinggikan oleh Ibrahim dan Ismail, tetapi pondasi awalnya sudah ada. Biwajil, kemudian barulah berdoa dengan doa yang sama-sama kita ketahui. Tentu pada sisi ini ada ketaatan yang luar biasa, tetapi juga diikuti dengan tawakal. Siapa yang tawakal? Baik Ibrahim maupun sang istri, yaitu Hajar. Nabi sang istri Bunda Hajar tentu dengan tawakal yang luar biasa dalam kondisi seperti itu, tidak terbayangkan, tidak tergambarkan dalam kondisi hari ini. Dan Nabi Ibrahim pun demikian perasaannya, tapi kemudian ketaatan itu dijalankan dan ditemani dengan tawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelah tahu ya tidak kelihatan, barulah beliau berdoa. Ya, ini khas para ayah, para suami di zaman ini ya. Kalau lagi berat, lagi sedih, nggak mau kelihatan anak istrinya gitu ya. Kalau lagi ada masalah yang besar, tidak mau terlihat cengeng di depan anak istrinya, maka cari tempat dulu untuk kemudian mengungkapkan gundahnya, maka kemudian berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Menitipkan urusan itu kepada Allah, itulah bertawakal, berserah diri kepada Allah, sekaligus beroptimis bahwa dalam kondisi yang berat sekalipun, Allah akan memberikan jalan keluar. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, agar mereka melaksanakan sholat dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan berikan mereka rezeki dari buah-buahan dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Dan kita tahu ini doa yang sungguh optimis ya. Meninggalkan anak istri di daerah yang tandus, gersang, lalu berharap bahwa kemudian akan tumbuh peradaban yang besar, orang-orang akan berdatangan, menjadi satu peradaban yang luar biasa dan diberikan rezeki juga yang luar biasa sebagaimana kita ketahui dan kita pahami hingga hari ini. Jadi sejauh mana masalahnya ketika kita mendapatkan kondisi yang sama, sejauh mana ketaatan kita dan sejauh mana tawakal kita. Sejauh mana kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita berdoa untuk menitipkan apa yang tidak kita mampu. Kenapa? Ya, kita tidak mampu, apa yang menjadi hitungan-hitungan manusia tidak masuk ya. Kenapa? Meninggalkan anak istri di daerah yang kosong sama sekali, tidak ada hitungan manusia yang mampu menjelaskan bahwa akan ada jalan keluar. Itu adalah satu kondisi yang sulit, kondisi yang berat, kondisi yang tidak terpecahkan. Maka saat itu sebagaimana kita bisa membayangkan bagaimana Nabi Yunus ya, ketika ditelan ikan besar, maka sudah ditelan di dalam lautan, di perut ikan, maka yang ada adalah pasrah dan dengan sepenuhnya merendahkan diri, sepenuhnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Maka kondisi yang di luar matematika manusia itu, itulah sepenuhnya kita perlu optimis, sepenuhnya kita perlu tawakal, dan itu salah satunya tentu melalui doa. Tentu sahabat Madrasah Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mencontoh bagaimana supporting system ya dari Ibunda Hajar atas dakwah dari sang suami. Aktivitas, beliau memahami sepenuhnya bagaimana aktivitas, bagaimana prioritas, bagaimana tugas sang suami Ibrahim yaitu berdakwah. Maka ketika dihadapkan antara kecenderungannya, kepentingannya, antara kebutuhannya, dan dihadapkan dengan bagaimana tugas suami, amanah suami, maka beliau mendahulukan, mensupport, mendahulukan apa yang menjadi tugas sang suami. Tentu ini hal yang berat karena bahkan ada nabi lain yang juga tidak mendapatkan support dari keluarganya. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh berdakwah dengan luar biasa. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang dan malam berdakwah.
mendakwai kaumnya dengan kuantitas, kualitas, dengan metode yang beragam. Tapi ternyata justru dari keluarga sendiri tidak mensupport. Anak dan istrinya justru menjadi barisan yang menentang dakwah Nabi Nuh, begitu pula kita tahu Lut, ya. Maka itu kondisi yang berat, ya, kondisi yang berat. Maka penting bagi kita tentu dakwah utama dimulai dari keluarga, dakwah yang utama dimulai dari orang yang terdekat, sehingga kemudian menjadi supporting system atas segala proyek-proyek kebaikan kita. Maka satu sisi bahwa ini menunjukkan bagaimana Ibunda Hajar luar biasa, ketaatan mensupport dakwah sang suami. Ya, sisi lain juga menunjukkan bagaimana keduanya tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas sesuatu yang di luar perhitungan manusia. Satu masalah yang di luar perhitungan manusia. Dengan apa ya? Satunya dengan berdoa. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika mendapatkan masalah yang berat, dia semangat untuk berdoa dan kemudian mengatakan innani la ahmilu hammal ijabah wa anni ahmilu hammad doa. Aku tidak terlalu mementingkan apakah doaku itu dikabulkan atau tidak, karena begitu aku berdoa, aku merasa masalahku telah selesai. Karena dengan doanya benar-benar dia menyerahkan sepenuhnya masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mengenal ya doa-doa seperti itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan biarkan aku mengurusi diriku sendiri walaupun sejenak, walaupun sesaat, walaupun sedetik. Engkaulah yang mengurusinya ya Allah. Maka demikian pula dalam keseharian kita, tidak harus menemui hal-hal yang berat, maka kita banyak menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendidikan anak kita ingat betapa berat, maka kemudian kita titipkan Allahumma inni astaudiuka dinahum wa ukulahum wa afkarahum ya man la tadiu indahul wada'i. Ya Allah, aku titipkan kepadamu bagaimana agama anak-anakku, bagaimana pemikiran mereka, bagaimana akhlak mereka. Wahai zat yang tidak ada yang sia-sia titipan yang ada padanya. Jadi tawakal dan optimis. Nah, hitungan kita masalah haji pun demikian saya kira ya. Hitungan kita masalah haji itu hari-hari ini serasa rumit, susah, sehingga kemudian melemahkan semangat kita. Untuk daftar saja kita ngitung tahunnya. Di beberapa daerah 30 tahun lebih. Kalau hari ini usia 40, 30, maka kita kemudian merencanakan menjadi haji pada waktu usia lansia. Ya, 60 tahun, 70 tahun, dan apalagi yang sudah lebih dari itu. Ini hitungan manusia. Ya, kita harus memperkuat doa kita. Kita harus memperkuat ketawakal kita. Sehingga hitungan-hitungan ini yang tadi bagaikan di Mekah yang tandus, tidak ada orang, tidak ada tanaman. Dalam hitungan manusia itu pasti berat, pasti mungkin akan meninggal ya dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketawakalan, optimisme itu membuahkan hasil. Dalam hitungan kita, kalau kita daftar masih 30 tahun itu berat ya. 40 tahun itu berat lagi. Tapi sekali lagi kita kembalikan dengan doa-doa itu kita ingat bahwa siapa sih orang yang berhaji? Dia adalah wafdullah, delegasi Allah, tamu-tamu khusus yang diundang Allah. Da'ahum fa'ajabuhu. Allah memanggil mereka, lalu mereka berupaya untuk kemudian mendatangi. Maka insya Allah kalau sudah resmi menjadi delegasi Allah, duyufur rahman, maka akan sangat mudah kita bisa berangkat haji, umroh, ya. Tentu bisa jadi min haitsu la yahtasib, di luar perhitungan kita, di luar matematika kita. Ada buku yang menceritakan kisah tentang Haji Nunut ya dari Bapak Khairun Nasihin tahun 92, ketika itu zaman orang daftar haji tidak perlu ngantri. Bapak Khairun Nasihin ini semangatnya haji tapi belum daftar dan tentu tidak punya uang ketika itu. Tapi semangatnya membawanya dia ke bandara di embarkasi Surabaya. Dan entah bagaimana caranya, ternyata dia bisa menembus pemeriksaan hingga sampai naik ke atas pesawat. Dan tidak tahu dia sembunyi di mana, ternyata Bapak Khairun Nasin ini bisa naik pesawat tersebut sampai di Jeddah.
Sehingga ketika akan landing, barulah awak pesawat menemukan ini ada yang berbeda. Ini bukan jamaah haji, seragamnya macam-macamnya berbeda. Sehingga ditanya benar bahwa dia bukan jamaah haji yang resmi. Bisa dibayangkan ya kondisinya, kemudian terjadi tentu ketegangan, kekalutan, dan akhirnya awak pesawat bijak, mereka memutuskan bahwa bapak tersebut tidak boleh turun dari pesawat. Tidak boleh, karena pasti akan membawa masalah yang berkepanjangan. Sehingga kemudian disembunyikan dalam pesawat untuk kemudian ikut kembali ke Surabaya. Maka alhamdulillah kejadiannya bapak tersebut benar-benar kembali selamat ke Surabaya, tidak berurusan dengan aparat setempat, dan begitu di Surabaya landing, kita tahu walaupun belum zaman medsos ya, langsung masuk berita sehingga kemudian viral. Ada orang yang berhasil menembus pesawat mau haji sampai ke Saudi sana. Walhasil berbondong-bondong banyak pengusaha yang kemudian membantunya untuk mendaftar haji, maka tahun berikutnya dia benar-benar berangkat haji secara resmi. Maka kemudian terkenal dijuluki dengan Haji Kok Nunut. Tentu ini bukan untuk menginspirasi ya sahabat sekalian untuk menembus embarkasi terdekat di rumah Bapak Ibu sekalian. Pada zaman dulu itu menjadi hal ternyata memungkinkan ya. Maka tapi inspirasinya adalah demikianlah keyakinan, demikianlah kesungguhan, demikianlah tawakal dan optimisme yang bisa kemudian membuahkan naik haji dengan jalur yang benar-benar tidak tidak diprediksi. Wallahu alam, bisa nggak kita naik haji dengan jalur viral dulu ya? Mungkin ada kalau tidak salah di Arab sana ya, orang yang di Afrika, mohon maaf di Afrika, orang tua yang ketika melihat drone lalu menanyakan apakah engkau bisa membawaku ke Mekah, lalu viral video itu, lalu kemudian tidak berapa lama beliau diundang oleh pihak kerajaan Saudi untuk berhaji. Itu salah satu, berarti ada memang haji dengan viral duluan ya. Bisa jadi nanti Bapak Ibu ada yang viral lalu diundang oleh kerajaan Saudi sehingga tidak perlu menunggu 30 tahun ya. Nah, itu buah dari optimisme, buah dari tawakal sebagaimana Nabi Ibrahim juga berikan contoh kepada kita. Kemudian yang kedua, kita ingat ada fase di mana Ibrahim mengajak sang putra yang sudah beranjak dewasa untuk bersama-sama meninggikan pondasi Baitullah. Wa yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail. Nah, ketika itu ada banyak yang menyebutkan tugas Nabi Ibrahim menata bata dan batu, meninggikan pondasi, dan tugas Ismail adalah mengantarkan batu-batuan kepada sang ayah. Ini kalau pada kita konversikan pada hari ini namanya pekerjaan tukang dan asisten tukang ya. Jadi luar biasa. Sejak dulu ada pekerjaan seperti itu bahkan dalam meninggikan Baitullah. Yang menjadi fokus adalah ketika semangat ya untuk meninggikan tauhid, semangat untuk menguatkan bagaimana ibadah ketika itu, maka setelah selesai dalam proyek kebaikan itu, maka kembali menguatkan keikhlasan, menguatkan bahwa ini semua adalah karena Allah. Maka dikatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lagi-lagi keikhlasan itu urusannya bagaimana kita terus berupaya menautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal kami, innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Jadi proyek kebaikan itu kalau kita lihat ini juga bisa kita ambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim sejak awal mendidik, mentraining Ismail untuk turut dalam proyek-proyek kebaikan. Jadi melibatkan anak-anak sejak dini dalam proyek-proyek kebaikan bersama. Tidak membiarkan mereka begitu saja, tidak hanya mendidik secara teori saja, tetapi Ibrahim mendidik secara aplikasi dengan langsung mengajak Ismail meninggikan Baitullah. Tentu sekali lagi dengan sepenuh keikhlasan, dan kita pun diingatkan lagi untuk benar-benar ikhlas, wabil khusus ketika kita mempunyai niatan berhaji dan punya semangat untuk beribadah di Baitullah. Secara khusus diingatkan bagaimana idbawa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an. Ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah.
Diberikan pesan khusus bagaimana Baitullah itu jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal qaimin war ruka'is sujud. Surat Al-Hajj ayat 26. Maka sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, orang yang beribadah, yang sholat, dan orang yang ruku dan sujud. Ini menarik ya. Jadi dalam beribadah kita tahu faktor yang menjadi penting adalah keikhlasan. Dan bahkan jauh-jauh hari kita ingat dipesankan kepada Nabi Ibrahim untuk tidak menyekutukan dengan sesuatu pun dan mensucikan rumah Allah dengan dari orang-orang yang tawaf, disucikan ya, dibersihkan hatinya, diluruskan tauhidnya. Sehingga ini menjadi ujian tersendiri bagi kita Bapak Ibu sekalian ketika kita melaksanakan baik haji maupun umroh. Tentu di sana ada ujian keikhlasan yang tidak bisa kita remehkan. Kenapa? Ya karena pada dasarnya ibadah haji maupun umroh itu ibadah yang dohir, yang terlihat. Ya, apalagi ibadah haji, semua orang mengetahui, bahkan mengantarkan. Kalau di desa-desa itu sampai ada satu daerah yang ketika ada yang berhaji, maka setiap malam di rumahnya dibuat pengajian sampai yang berhaji pulang. Jadi kalau 40 hari, 40 malam di rumahnya ada pengajian. Jadi luar biasa. Dan itu semua menunjukkan bahwa ibadah haji ibadah yang terlihat. Maka semakin ibadah yang terlihat, semakin juga kita menjauhkan dari bisikan syaitan. Dan juga ibadah haji, ibadah umroh itu ibadah yang membutuhkan modal yang besar. Modal yang besar dan juga jumlah yang besar dan waktu yang panjang dalam menunggu. Maka semua itu membutuhkan keikhlasan. Kita perlu berhati-hati karena godaan luar biasa. Hari ini kita masih ingat ya, zaman-zaman dulu orang belum ada media sosial yang jelas, dan bahkan masuk Masjidil Haram saya diperiksa dan tidak boleh ada kamera. Jadi ketika itu masih mengalami ya, bagaimana setiap masuk Masjidil Haram, tas besar diperiksa, kalau ada kamera maka tidak boleh masuk. Karena waktu itu yang bisa mengambil gambar kita hanya kamera. Tapi saat ini sudah tidak terhindarkan, semua orang dengan handphonenya dan semua handphone mempunyai kameranya, dan kemudian juga ada zaman media sosial, maka hari ini orang berhaji bisa jadi tidak fokus dengan ibadahnya, tetapi fokus dengan live streamingnya, fokus dengan video call-nya, fokus dengan update statusnya, fokus dengan update story-nya, fokus dengan memuat hal-hal yang dijalankan di tanah suci. Maka tentu saja ini bisa mengganggu kehusyukan, bisa mengganggu keikhlasan, maka perlu dipersiapkan jauh-jauh hari bagaimana hal-hal tersebut tidak sampai mengganggu ibadah, tidak mengganggu kehusyukan kita. Bukan berarti tidak boleh ya, tetapi tentu hal-hal yang berlebihan senantiasa membawa kepada keburukan. Jadi menjaga keikhlasan, mobil khusus ketika berhaji dan berumrah, inspirasinya, pesannya sudah sejak ada pada zaman Nabi Ibrahim. Kemudian sahabat Madrasah Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita senantiasa mengingat dan belajar, mobil khusus ketika kita sa'i, kita ingat jadi ketika kita melakukan satu manasik dalam ibadah kita baik umrah maupun haji, tentu kita perlu memahami dan memaknai sejarahnya. Dan sa'i itu sudah menjadi hal yang sama-sama kita ketahui, dia adalah mengenang perjuangan Ibunda Hajar dalam mencari air untuk sang putra yaitu Ismail. Dan bisa dibayangkan ketika itu Ismail menangis meraung-raung karena kehausan, kelaparan. Bekal yang ditinggalkan oleh Ibrahim telah habis. Jadi ada dua kondisi. Pertama, kondisi sang anak menangis saja, itu bagi seorang ibu sangat-sangat menegangkan, ya, sangat berat, sangat emosional. Dan sisi yang lain jelas kekhawatiran bagaimana mendapatkan air bagi mereka berdua. Maka kemudian mulailah menoleh, ya, mencari tempat yang lebih tinggi untuk mencari tahu apakah ada orang di sana, apakah ada fasilitas air, apakah ada pertolongan, apakah ada kemungkinan tempat di mana ada air. Maka dilihat yang paling tinggi, maka dia berusaha menaiki bukit itu, maka itulah Sofa. Kemudian karena tidak mendapatkan sesuatu,
mencoba turun bukit dan mencari bukit lain yang lebih tinggi lagi, dan kemudian menyusuri dalam kondisi panas padang pasir sejauh 450 meter ya, setengah kilo, ketemulah Bukit Marwah, naik ke atas, menoleh ke sana kemari dan tidak menemukan lagi, sehingga kembali memastikan lagi ke Safa, dan itu kemudian terjadi sampai 7 kali dari Safa ke Marwah, hingga kemudian Allah tunjukkan melalui malaikatnya tempat air Zam-Zam yang kemudian bisa dinikmati dan bahkan kemudian menjadikan peradaban baru di tanah tersebut. Ini diabadikan dan kemudian juga perjalanannya pun diabadikan menjadi perjalanan salah satu ibadah inti dalam haji, yaitu sa'i. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sofa dan Marwah sebagian dari syiar Allah. Siapa yang haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Tentu ini karena dulu sa'i disalahgunakan oleh orang-orang jahiliyah untuk melakukan hal-hal yang mengandung kemusyrikan, maka ketika dibolehkan itu menjadi sesuatu yang disyariatkan. Kenapa kita bicara Allah Subhanahu wa taala, tentu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk menunjukkan sejak awal di mana air tersebut berada, di mana Zam-Zam itu berada, atau juga menyiapkan cara lain untuk kemudian Ibunda Hajar tidak perlu naik turun bukit dan menjalani perjalanan yang jauh tersebut. Tapi tentu hikmahnya adalah disitulah letak untuk kita abadikan, yaitu meneladani ketabahan, kesabaran dalam ikhtiar. Ikhtiar. Ketika orang mencari sesuatu, ketika orang menginginkan sesuatu, ketika orang memerlukan sesuatu, ketika orang ingin survive dalam sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketabahan. Dan kita bisa bayangkan hari ini saja, ya, kita bisa sa'i dengan kondisi yang jauh lebih nyaman, tetapi itu pun melelahkan. Kita bisa sa'i dengan kondisi AC, ya, ruang tertutup, AC luar biasa, minum, kita bisa minum ya air Zam-Zam di sana. Itu saja kita merasakan lelah, itu saja membutuhkan juga perjuangan, karena haji juga adalah ibadah melibatkan fisik. Kalau kita bisa membayangkan bagaimana kejadian ketika itu, tentu kita akan lebih bersyukur dalam kondisi yang ada. Dan lebih meneladani bagaimana kesabaran dan ketabahan. Dalam segala ikhtiar kita, jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita untuk berikhtiar terlebih dahulu. Barulah kemudian ada solusi, barulah kemudian ada kemudahan. Dan kita sudah sering diingatkan hal itu, salah satunya di dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami akan benar tunjukkan jalan kami. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita diukur dari ketabahan kita, kesungguhan kita di dalam berikhtiar. Dan ini yang mungkin menjadi masalah hari ini ketika kita dimanjakan dengan kemudahan fasilitas secara online, secara tentu satu hal itu memudahkan, tetapi satu hal menjadikan ikhtiar kita kadang tidak optimal ya. Sekarang ini ya tentu satu hal memudahkan, kajian online sangat memudahkan. Orang tidak jadi untuk orang tidak perlu harus menempuh jarak ya untuk mencari ilmu. Dia mencukupkan diri dengan segelas kopi di rumah dan kuota internet, dan kemudian menikmati ilmu melalui baik YouTube ya maupun Zoom, maka itu adalah kemudahan satu sisi. Tapi kemudian ikhtiar dalam mencari ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ikhtiar dalam mencari ilmu dengan menempuh perjalanan yang akan memudahkan ke surga menjadi kadang-kadang kemudian
kita lupakan dan tidak kita optimalkan. Sehingga majelis-majelis offline ketika ada hibridnya, ya ada online-nya, kemudian ya sudahlah, ini kemudahan bagi kita, kita cukup di rumah saja, online dan off cam, maka kemudian menjadikan sudah cukup ya mendapati ilmu dari sisi itu. Sekali lagi tentu itu kemudahan yang tidak kita ingkari, tapi satu sisi kita perlu mengoptimalkan ikhtiar. Disitulah Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Jika ikhtiar kita tidak optimal, maka bisa jadi tentu hal-hal yang kita inginkan juga belum tergambarkan. Maka mari kita perkuat ikhtiar kita, wabil khusus kepada anak-anak kita ya. Kita semangati mereka untuk mengokohkan ikhtiar sehingga mereka tidak menjadi generasi instan, generasi manja, generasi yang mengandalkan apa yang menjadi kemudahan fasilitas baik dari orang tuanya maupun teknologi. Maka mengutamakan ikhtiar, kesabaran sebagaimana Ibunda Hajar mencontohkan. Kemudian berikutnya pengorbanan luar biasa ditunjukkan Ibrahim alaihissalam ketika akan menyembelih Ismail. Dan memang peristiwa ini adalah peristiwa besar yang sampai hari ini diabadikan dengan syariat kurban. Dan di dalam Al-Quran jelas itu dipuji sebagai inna hadalahuwal bala'ul mubin. Benar-benar ujian yang nyata. Ini pengorbanan cinta. Ini ujian kecintaan. Siapa ayah yang tidak mencintai anaknya sang buah hati. Apalagi yang sudah ditunggu-tunggu sejak lama. Ini adalah pengorbanan ujian kecintaan. Bagaimana seorang ayah, orang tua dimanapun fitrahnya adalah membela, melindungi, menjaga sang anak. Tetapi ini ada perintah untuk menyembelih. Maka dikatakan wa tarokna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim. Karena sukses, karena mampu melampaui ujian yang sangat-sangat berat itu, maka dikatakan kami abadikan Ibrahim untuk Nabi Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kita semua kemudian mengenangnya, kita semua kemudian mengenalnya, kita semua kemudian meneladaninya. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kenapa? Karena berhasil melewati ujian yang berat. Dalam hari ini prioritas cinta. Siapa ya di antara kita yang tidak mencintai anak, istri, keluarga yang menjadi hal yang sangat-sangat fitrah. Maka kita bisa lihat bagaimana emosional yang terjadi. Nabi Ibrahim menjalankan hal itu dan Ismail juga menjalankan hal itu tidak dengan hati atau tidak dengan perasaan, tanpa perasaan ya, sebagaimana robot, tidak. Tidak dengan hati yang beku dan kaku, tidak. Benar-benar ini adalah prosesi yang menyedihkan, yang emosional, yang berat bagi kedua pihak, berat juga bagi sang ibu, sehingga dikenang juga waktu itu sampai Ismail kecil dengan segala kekokohannya sebelum menyembelih menguatkan sang ayah untuk melakukan hal-hal yang bisa meringankan hal itu. Karena Ismail memahami bagaimana pergolakan batin yang ada dalam jiwa sang ayah. Pengorbanan, ujian kecintaan. Lalu Ismail mengatakan, wahai ayah, hadapkan wajahku ke arah tanah. Jadi palingkan agar engkau tidak melihat wajahku, lalu kemudian ayah menjadi kasihan kepadaku. Hal yang sama kita ingat pernah Ibrahim ketika meninggalkan Hajar juga tidak berani noleh. Tidak berani menoleh sama sekali. Karena tahu kalau menoleh akan bisa memunculkan rahmah kasihan sehingga kemudian bisa jadi akan melanggar perintah Allah. Maka ketika itu Ismail pun berpesan yaitu untuk memalingkan wajah supaya tidak melihat dan kemudian supaya ayahnya tidak kasihan dan kemudian melanggar perintah Allah. Singkapkan baju ayah agar tidak ternoda darahku, maka akan berkurang pahalaku. Dan khawatir nanti terlihat ibu, maka akan bersedih hatinya. Jadi diminta singkapkan baju supaya tidak terkena darah. Kemudian tajamkan pedangnya dan segera sembelihlah. Itu akan lebih mudah bagiku karena kematian adalah suatu hal yang berat. Ismail kecil memahami hal itu. Bahwa itu adalah hal yang berat, hal yang menyakitkan secara fisik. Maka dia juga meminta tajamkanlah pedang dan segera sembelih. Kemudian ia juga berpesan, bawa kembali pulang bajuku agar ibu bisa mengenangku. Itu tentu hubungan batin yang luar biasa antara anak dengan sang ibu.
Walaupun ibunya tidak hadir, tapi tahu bahwa ibunya sedang memikirkan, maka diberikan pulang, ya, kembali pulang baju agar bisa mengenang. Sampaikan pesan pada ibu, katakan padanya, bersabarlah dalam menjalankan perintah Allah. Dari seorang anak kepada sang ibu. Dan jangan kabarkan pada ibu bagaimana ayah menyembelihku dan mengikatku. Dan jangan ada anak-anak yang dekat pada ibu. Karena jika ada anak yang seusiaku dekat, maka akan dilihat dan ibu akan bersedih. Jadi sampai seperti itu berpesan kepada Ibrahim sebelum menyembelih. Maka sejatinya ya ini adalah ujian berat yang disebutkan inna hadalahu bala'ul mubin. Benar-benar ujian yang berat yang kita tahu Nabi Ibrahim sebelumnya sudah diuji dengan banyak hal, termasuk lama tidak mendapatkan keturunan. Ternyata itu tidak cukup. Ketika kemudian mendapatkan keturunan, maka kemudian diperintahkan untuk menyembelih sebagai ujian kecintaan. Maka tentu bagi kita senantiasa diuji dengan prioritas cinta di sekitar kita. Kita sudah diingatkan dalam Al-Quran surat At-Taubah betapa banyak kecintaan-kecintaan yang akan menyibukkan kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Pertama, keluarga. Ayah, anak, saudara, istri, ya, keluarga yang lain. Kemudian harta, wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyawna kasadaha wa masakina tardawnaha. Pekerjaan, harta, aset. Kalau tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jika semua itu, harta kita, pekerjaan kita, bisnis kita, aset kita, rumah kita, keluarga kita, lebih kita dahulukan, lebih kita cintai daripada Allah, jihad, Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Jadi sebenarnya ujian itu ada di sekitar kita. Tapi ya, kita tidak sampai pada tahapan menyembelih, ya. Kita dihadapkan dengan ujian-ujian di sekitar kita, yaitu memprioritaskan cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad di jalannya. Tentu kita tidak sedang mengkotak-kotakkan ya bahwa apakah cinta kepada keluarga selalu harus bertentangan dengan cinta kepada Allah. Tentu tidak. Ya, bahkan kita ingin menghadirkan keluarga yang menguatkan kecintaan kita kepada Allah. Bahkan kita ingin mengajak keluarga kita juga untuk bersama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diminta untuk berdakwah kepada keluarga terdekatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW juga diminta untuk membangunkan keluarganya untuk sholat, ya. Maka kapan kemudian cinta kepada keluarga bisa bertentangan dengan cinta kepada Allah adalah ketika kecintaan kepada mereka kemudian menjadikan kita membiarkan mereka melakukan hal-hal yang menentang Allah dan Rasulnya. Disitulah korelasinya. Jangan sampai kemudian kecintaan kita kepada mereka sampai pada tahapan membiarkan mereka dalam kemaksiatan. Sementara doa kita adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rasulullah SAW sendiri mencontohkan bagaimana seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong dua tangannya. Maka cinta kepada keluarga tidak senantiasa bertentangan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan bertentangannya? Kalau karena kecintaan kita kemudian kita membiarkan mereka dari kemaksiatan dan melalaikan kita dari zikrullah, maka disitulah hal-hal yang perlu kita jauhi, yang perlu kita sadari. Kemudian memang banyak yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Kita bisa merenung bagaimana dalam surat Jumat. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Bukan hanya keluarga tadi, tapi ada perdagangan, ada aset. Qul ma indallahi khairum minallah wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Kejadiannya adalah ketika itu Rasulullah sedang khutbah Jumat, kemudian ada serombongan pedagang yang datang. Bukan hanya membawa dagangan yang mereka sudah rindukan karena sudah lama tidak ada yang datang, tetapi juga membawa hiburan, yaitu senandung, ya, membawa hiburan
suara-suara rebana yang kemudian itu menjadi sesuatu yang menarik. Maka dua hal itu ternyata memalingkan mereka. Jamaah sholat Jumat itu bisa kemudian mendatangi tijarah dan lahwan itu, dan bahkan meninggalkan Rasulullah sampai hanya tinggal 11 atau 12 orang. Itu khotibnya Rasulullah saja ditinggalkan. Bagaimana kalau khotibnya kita ya? Kalau khotibnya kita mungkin bisa jadi tidak ditinggalkan dengan langsung berdiri meninggalkan tempat. Tapi bisa jadi khotibnya kita, mereka ada yang meninggalkan kita dengan cara mengaktifkan HP-nya, ya, memegang HP-nya. Kemudian di HP itu mereka melihat dua hal. Kalau tidak tijarah, lahwan. Kalau tidak pekerjaan, bisnis, orderan, ya, lahwan, permainan, ya, media sosial dan lain sebagainya, maka bisa jadi itu terjadi dalam majelis-majelis Jumat kita. Memalingkan dari mengingat Allah. Mungkin mereka tidak meninggalkan kita sebagaimana ada yang meninggalkan Rasulullah, tapi mereka meninggalkan kita dengan sibuk dengan HP-nya. Maka ini juga renungan bagi kita semua, sahabat Wonderful Umrah, sahabat Madrasah Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungan bagi kita untuk memahami dan meyakini ternyata dua hal ini sering memalingkan. Apa itu? Tijarah, perdagangan, bisnis, pekerjaan, hal-hal yang menguntungkan, komersil, dan lahwun, permainan, hobi, apa yang menjadi kesukaan kita. Dua hal ini potensi melalaikan kita dari mengingat Allah. Dan sayangnya potensinya ada dalam satu pekan. Kenapa? Karena setiap Senin sampai Jumat yang menyibukkan adalah tijarah, Sabtu dan Ahad yang menyibukkan adalah lahwun. Ya, Senin sampai Jumat yang menyibukkan kita adalah pekerjaan, bisnis. Sabtu dan Ahad yang menyibukkan kita adalah ke pasar burung, mancing, ya, goes dan lain sebagainya, sehingga bisa jadi itu menjadi hal yang sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang kita pelajari dari Nabi Ibrahim adalah bagaimana kemudian pengorbanan, kecintaan Ibrahim kepada keluarga. Kecintaan yang juga menjadikan Nabi Ibrahim dekat kepada keluarganya. Dan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik keluarganya. Maka ini bisa kita tadabburi dari satu ayat surat As-Saffat 102. Ketika itu kedekatannya dibuktikan dengan beberapa hal. Yang pertama, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Jadi bagaimana Ibrahim itu suka mengajak Ismail untuk bepergian berduaan, hangout berdua. Jadi meskipun pernah ditinggal dalam jangka waktu yang cukup lama, tetapi juga kemudian diajak berdua untuk menumbuhkan kebersamaan yang berkualitas. Tentu ini hal yang perlu dicontoh, kita contoh sebagai ayah, sebagai orang tua hari ini yang punya kesibukan luar biasa. Sampai hari ini pun negeri kita masih ada di peringkat ketiga negeri tanpa ayah, ya, fatherless country, di mana ayahnya begitu sibuk tidak terlibat dalam tumbuh kembang anak. Maka Ibrahim mencontohkan hal yang berbeda. Dia punya kedekatan, kebersamaan, intensitas, intim dengan apa? Mengajak sang Ismail untuk senantiasa berjalan berdua dalam mengurusi kebutuhan, dalam berdakwah. Kemudian juga Ibrahim mendidik anak dengan penuh bahasa cinta. Qala ya bunayya, panggilan penuh kesayangan, panggilan penuh kedekatan, wahai anakku. Yang ini juga merupakan bahasa cinta yang sangat-sangat efektif, sebagaimana juga Rasulullah SAW memanggil penuh cinta kepada istri beliau Aisyah dengan Humairah. Maka kedekatan yang ditambahkan dengan bahasa cinta ini menunjukkan hal yang luar biasa. Dan kemudian yang menarik adalah bagaimana Nabi Ibrahim senantiasa menyapa dan berkomunikasi kepada anak dengan cara yang sangat-sangat elegan. Yaitu apa? Ketika menceritakan, sesungguhnya aku bermimpi menyembelihmu, maka kemudian Ibrahim alaihissalam tidak menjadi ayah yang arogan, tidak menjadi ayah yang memaksakan kehendak. Dia hanya mengatakan, fangdur madataro, bagaimana pendapatmu? Ini adalah kebiasaan berkomunikasi yang positif kepada anak, dan ini menjadi contoh bagi kita semua. Kadang-kadang kita para ayah merasa banyak ilmu, banyak pengalaman, ya, maka kemudian kita tidak memberikan ruang untuk berdialog dan berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita. Sementara Ibrahim yang seorang nabi yang terpaut umurnya jauh sekali, antara 90 tahun dengan 15 tahun,
tetap saja fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Kemudian yang menarik adalah jawaban Ismail tidak sebagaimana kita bayangkan. Hanya dikisahkan bahwa ayahnya bermimpi saja, Ismail sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah perintah Allah. Ya abatif alma tu'mar, lakukan apa yang kau diperintahkan. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim sudah lama mewariskan pemahaman. Nabi Ibrahim sudah memperkenalkan bagaimana tugasnya, bagaimana amanah yang Allah berikan kepadanya, sehingga Ismail kecil tahu bahwa ayahnya sang ayah. Ismail kecil tahu bahwa mimpi bagi sang ayah itu bukan sekedar bunga tidur saja, tetapi perintah. Maka ini adalah tarbiyah, edukasi dari seorang ayah. Kemudian juga kita tahu bahwa Ismail menjawab, satajiduni insya Allah mengembalikan semuanya kepada Allah. Maka ini adalah bentuk sejak awal Ibrahim mendidik anaknya untuk mengembalikan semuanya kepada Allah. Tawakal, segala urusannya dimudahkan ketika mengingat Allah. Maka insya Allah itu adalah menunjukkan spiritualitas yang besar dalam keluarga tersebut. Dan yang terakhir, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar, yang tangguh, mampu menghadapi permasalahan. Jadi kalau kita ingat keluarga yang kokoh, keluarga yang tangguh, bahkan keluarga yang baik dalam kacamata kita, bukan berarti keluarga yang tanpa masalah sama sekali. Karena keluarga Rasulullah juga mengalami masalah, mengalami ujian, tapi adalah mereka yang mampu mengatasi masalah tersebut. Maka menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang tangguh, itulah yang kita harapkan. Maka kecintaan Nabi Ibrahim kepada keluarga itu dibuktikan dalam satu ayat ini. Beliau melakukan pengasuhan, model pengasuhan yang luar biasa, yang insya Allah semuanya itu menunjukkan bagaimana pondasi kokoh bagi satu ketahanan keluarga. Sahabat Wonderful Umroh, Madrasah Baitullah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita mampu mengikuti, meneladani apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan pengorbanan-pengorbanannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengaplikasikannya. Semoga kita istiqomah hingga husnul khatimah. Demikian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Aku qauli hada wa astaghfirullahi li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz Hatta yang telah menyampaikan materi pada hari ini, Masya Allah, luar biasa. Terkait 5 hal, 5 nilai pengorbanan dalam haji yang tadi disampaikan oleh Ustaz Hatta. Dan bagi Bapak Ibu Madrasah Safiyatullah yang ingin bertanya, monggo bisa ditulis di kolom komentar ya, atau bisa raise hand, jadi saya akan tanya untuk bisa kasih. Tadi ada beberapa catatan yang luar biasa gitu ya, Ustaz ya, terkait pengorbanan. Jadi nilai-nilai pengorbanan apa saja gitu ya. Yang pertama itu tadi yang sudah disebutkan adalah satu ketaatan, tawakal dan optimis keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, selalu khusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya gitu ya. Dan yang kedua, keikhlasan dan kesungguhan dalam ibadah haji ataupun umroh. Jadi walaupun masa tunggu yang lama saat ini ya Ustaz ya, kalau di Jogja itu sampai 32 tahun, ada yang sampai 32 tahun. Jadi uh, dengan tantangan yang ada, tidak usah hirau gitu. Tetap harus daftar, tetap kita terus harus berikhtiar gitu ya, ya. Bisa jadi dalam rangka di menunggu 32 tahun itu ada mukjizat atau hikmah-hikmah, kemudahan-kemudahan nantinya yang Allah panggil gitu ya ketika kita siap. Dan yang ketiga itu adalah kesabaran dan ketabahan dalam ikhtiar. Kita lihat sudah Hajar yang mencari, berikhtiar terus mencari air gitu ya untuk Nabi Ismail alaihissalam. Terus pengorbanan dan ujian, kecintaan orang tua. Bagaimana Nabi Ismail untuk itu tampaknya di usia 15 tahun gitu ya, dengan akidah yang kuat, beliau tabah untuk bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir gitu, yang kelima adalah cinta Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Nah, bagaimana sosok ayah hadir
dalam tumbuh kembang anaknya, mewariskan pemahaman. Ya. Nanti saya bacakan jika ada pertanyaan yang di kolom komentar, ada sedikit promosi yang saya sampaikan. Yang pertama adalah program umroh. Program umroh di Wonderful Umroh mulai dari harga 25 jutaan. Bapak Ibu bisa mengakses program-program tersebut di tahun ini. Dan ada program haji, haji khusus yang daftar sekarang berangkat 6 sampai 7 tahun lagi. Ada program haji Purda spesial daftar tahun ini, insya Allah berangkat tahun depan, insya Allah bersama Ustaz Saidi dan kawan. Dan menyediakan program badal haji ataupun badal umroh. Kita juga menyediakan dana talangan, porsi haji dan umroh dengan program umroh bayar dulu berangkat, uh, berangkat dulu bayar kemudian. Dan Wonderful juga membuka kemitraan perkhidmat bersama Wonderful Umroh, keuntungan bisa bagi hasil profit, pembinaan, marketing tools gratis serta bisa berangkat gratis. Mari wujudkan niat kita ke Baitullah dengan minimal store 100.000 sebagai bentuk kesungguhan hati dengan niat akan mendapatkan syal umroh yang bisa dipajang untuk mengingat kita bisa ke Baitullah. Mari bergabung bersama keluarga umroh, semua bisa ke tanah suci. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sudah ada yang bertanya, saya bacakan dari Pak Wawan Darmawan. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan Idul Adha di Indonesia dan di Arab Saudi, khususnya tentang waktu kita puasa Arafah di Indonesia. Jazakallah khair, Ustaz. Mau Ustaz bisa dijawab. Itu yang di atas ada juga kan? Di atasnya ada juga pertanyaan tuh. Dan, oh ya, Ustaz. Dari Pak Hasto Utomo, bagaimana mengerjakan keikhlasan kepada anak di era digital ini, Ustaz? Monggo Ustaz, bisa dijawab pertanyaan. Ya, eh, yang pertama tadi ya tentang bagaimana menyikapi perbedaan Idul Adha Indonesia dan Arab Saudi. Pertama harus kita pahami perbedaan apapun itu tidak jauh-jauh dari memang perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Jadi dalam masalah menentukan apa namanya hilal, masuknya 1 bulan Hijriah, itu ada namanya ikhtilaful matali maupun wihdatul matali. Ada yang menganggap perbedaan tempat itu sudah cukup untuk perbedaan dalam menganalisa hilal, tapi ada juga yang menganggap bahwa satu tempat sudah bisa melihat hilal maka berlaku secara umum. Nah, yang menarik, para ulama Saudi itu mereka menganut ikhtilaful matali. Jadi para ulama Saudi sendiri, Syekh Utsaimin berapa kali mengatakan kalau ada perbedaan seperti itu, mereka menyarankan kepada kita untuk mengikuti bagaimana ru'yah di negara kita. Jadi bahkan ulama Saudi pun menyarankan kepada kita kalau ada perbedaan mengikuti ru'yah di negara kita. Terlepas apakah itu dalam Idul Fitri maupun Idul Adha. Terlepas apakah itu konteksnya ada haji dengan wukuf Arafahnya atau tidak ada. Jadi kita ikuti bisa apa yang kalau dalam fatwa MUI sebenarnya jelas ya bagaimana kaum muslimin di negara kita wajib untuk mengikuti keputusan pemerintah dalam masalah ini. Dan alhamdulillah di Indonesia ternyata kali ini serempak ya, Muhammadiyah, pemerintah ya, Nahdlatul Ulama semuanya serempak. Mulai awal Dzulhijjah adalah hari ini Sabtu dan Idul Adhanya adalah 17 Juni dan hari Arafahnya adalah hari Ahad insya Allah 16 Juni. Jadi itu kalau kita cukup meyakini dan kita bukan ahlul ijtihad, kita mengikuti pendapat itu sudah cukup insya Allah. Dan perbedaan ini mungkin hanya perbedaan dalam menyikapi puasa Arafah saja ya. Sementara di teknisnya kita tidak akan berbeda dalam masalah kapan penyembelian. Jangan sampai sudah ada yang nyembelih, ada yang nyate, masih ada yang puasa Arafah ya. Di Indonesia nggak ada insya Allah.
Hanya bedanya nanti masalah ada yang puasa Arafah ikut wukuf atau ikut penanggalan di Indonesia. Jadi kita pahami bahwa kita masih dalam masa fase menikmati perbedaan. Ya, semoga kita bisa masuk dalam fase menikmati kebersamaan dalam menyambut hari raya ya di waktu-waktu yang akan datang. Tentu kita berharap para pemimpin umat, para tokoh bisa kemudian menyatukan standar sehingga akan lebih mudah. Kalaupun tidak, ya kita nikmati saja. Demikian ya. Kemudian bagaimana mengajarkan keikhlasan kepada anak di era digital. Keikhlasan itu, para sahabat Wonderful Flow sekalian, bagi anak, salah satu yang bisa kita lihat secara standar adalah, secara dohir adalah, bagaimana mengajarkan anak kita berdoa. Ya, bagaimana anak kita berdoa, kemudian bagaimana mereka merasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka suka berdoa, itu adalah cara kita mengajarkan keikhlasan. Apa yang menjadi masalah mereka ketika mereka menyampaikan kepada kita, segera kita hubungkan dengan kuasa Allah, segera kita hubungkan dengan takdir Allah, segera kita hubungkan dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka bersyukurlah kalau kita mendapati anak-anak kita semangat berdoa. Kalau tilawah kita sudah sama-sama tahu, sholat kita sudah sama-sama tahu, tapi kita bisa menyaksikan mereka berdoa, itu adalah satu hal yang melegakan. Karena apa? Hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sudah mereka sadari sejak dini dengan banyak berdoa. Jadi ya kita ajarkan mereka berdoa, memperbanyak berdoa, semoga itu menjadi cara untuk mempermudah atau mengajarkan keikhlasan bagi mereka. Itu saya kira. Jazakallah Ustaz, jawabannya. Ini ada lagi Ustaz. Apakah berkenan Ustaz? Yang mana nih? Yang dari Ibu Eka Nur. Oh Saya iya. bacakan Ustaz ya. Hmm. Izin bertanya Ustaz, saya pernah dengar mengenai seseorang yang mendapat hadiah untuk menunaikan haji. Akan tetapi jika ia pergi berhaji meninggalkan anak dan istrinya dan keluarganya yang kekurangan karena mereka bisa makan wasilah dari hasil kerja suami. Dalam tausiah tersebut saya mendengar jika suami tersebut tetap pergi berhaji, maka ia sudah berlaku zalim kepada keluarganya. Apakah itu benar? Ustaz? Ya, pertama perlu dipahami ya bahwa syarat berhaji adalah al-istitoah. Istitoah ini meliputi mampu secara fisik melakukan perjalanan dan juga mampu secara finansial. Tentu yang mampu secara finansial ini bagi kepala keluarga ya bukan hanya menyiapkan dana untuk perjalanan dia dan bekal di sana, tetapi juga dana nafkah tinggalan untuk istrinya. Artinya kalau dia tidak menyiapkan itu, dalam arti memang tidak punya, maka sebenarnya dia belum istitoah. Ya, dia belum memenuhi syarat karena syarat mampu bukan hanya sekedar mampu perjalanannya, bagi kepala keluarga juga mampu untuk memberikan tinggalan kepada istrinya untuk menjalani kehidupannya. Jadi bisa jadi dia belum memenuhi syarat kalau tidak mempersiapkan bekal pada anak istrinya. Atau dia ternyata memenuhi syarat, tapi dia tidak melakukan. Nah, kalau seperti itu, betul tadi yang dikatakan, dia zalim, ya dia mengabaikan kewajibannya, dia berlaku bakhil, dan pada tahapan tertentu, tentu dia mendapatkan bagian dari dalam tanda petik dosa karena melalaikan kewajiban, nafkah, dan lain sebagainya. Tapi tentu saja kita berharap ya, semoga ibadah hajinya tetap menjadi ibadah haji yang sah, tetapi dengan catatan tadi dia mendapatkan juga dosa karena meninggalkan dan lalai dalam meninggalkan bekal untuk anak istrinya. Tapi sebenarnya kita tidak perlu menghukumi hal-hal seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan solusi ya. Jadi langsung bisa jadi kalau ada kondisi seperti itu, sebelum sang suami berangkat, hendaklah segera diselesaikan solusinya. Ya, kalau sudah berangkat, jadi lebih repot lagi ya. Tapi sekali lagi tidak ketika kita beristisyarah, konsultasi, insya Allah masalah itu segera terselesaikan. Bukan hanya kita, bukan hanya emak-emak hari ini, bahkan Hindun, istri Abu Sofyan yang merupakan pejabat besar, petinggi besar Quraisy, itu juga curhat bagaimana
suaminya ternyata bakhil ya, suaminya ternyata pelit, tidak memberikan tinggalan untuk anak istrinya. Curhat kepada Rasulullah SAW. Sampai kemudian Rasulullah memperbolehkan hudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Boleh untuk mengambil ya dari harta suaminya yang secukupnya untuk anak istrinya, tetapi dengan wajar, patut ya, bukan untuk beli berbagai macam skincare perawatan ya yang mahal-mahal, bukan untuk beli mainan anak yang mahal-mahal, tapi adalah untuk yang sewajarnya. Jadi saya kira itu, saya lebih fokus kepada solusinya ya. Jadi bagaimana solusinya saja, kita tidak perlu menghukumi nanti ibadahnya hajinya sah atau tidak. Wah, repot kalau sudah sampai ke situ. Wallahu alam bishawab. Ya, Masya Allah. Nah, itu guys, jadi jawabannya jadi walaupun kita haji gratis ya Tat, ya, tapi tetap mengikhtiarkan untuk bisa uh, ketika kita ditinggali ibadah haji, keluarga tetap aman gitu ya. Terkait kondisi makan sekarang. Oke, yang berikutnya Ustaz, ini ada yang tanya sih terkait tentang poin yang pertama Ustaz. Nah, karena beliau ketinggalan gitu ya dari Bu Nai Nailah. Afwan tadi ketinggalan masuk sebelumnya, mohon info tentang poin yang pertama. Eh, ya Berarti mungkin nanti materinya saja ya, bisa di-share ya ya, atau bisa bisa rekamannya share. di YouTube ya. Ya, nanti insya Allah akan ada rekaman ataupun nanti eh, share PPT materi pada hari ini. Ya, kalau zaman digital ketinggalan pengajian bisa murojaah di rekamannya. Masya Allah. Sekarang era-era digital ya, Ustaz, ya. Ini saat, posisi di mana saat ini, Ustaz? Di rumah, saat. Posisi di rumah, bukan di hotel Mekah ya. Masya Allah. Ya, tadi yang di slide terakhir, Ustaz, bisa di-share lagi, Ustaz, terkait apa namanya, IG punya Ustaz. Nah, monggo, Bapak Ibu semua, jemaah Madrasah Safaitullah, ini ada nomor HP ya, yang bisa nanti berkomunikasi dengan beliau, Ustaz Hatta, maupun Facebook dan Instagram. Beliau juga penggiat Facebook dan Instagram, Masya Allah gitu ya. Staf kekinian sekali, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu bisa uh, follow ya, saling follow di Instagramnya dan di Facebook, alamat Facebooknya sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Oke, mungkin itu cukup Ustaz dari pagi hari ini, Masya Allah. Jazakallah khair kedatangannya dan ilmunya yang kepada kita semua, sehingga kita bisa semangat untuk menyambut ibadah Idul Adha. Oke, oke. Bismillah. Dengan keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, kita cukupkan. Jazakallah khair. Pada Bapak Ibu Madrasah Baitullah pada hari ini. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu di Madrasah Baitullah berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan berdoa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekian dari saya. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في